teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor, dimanapun kalian berada. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini, Mimin akan melanjutkan sebuah cerita horor dari akun Twitter @tanyademit yang berjudul Jenglot. Buat kalian yang sudah penasaran, yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Pemakaman Bapak begitu haru. Aku dan keluarga serta para pekerja dan warga sekitar kini menemani Bapak di tempat peristirahatan terakhirnya. Hanya Burani yang tinggal di rumah dan tidak mengantarkan Bapak. Dia terlalu sibuk dengan berkas-berkas yang ditinggalkan Bapak di rumah. Anita menangis. Begitu juga denganku. Tetesan-tetesan air mata muncul secara perlahan dari wajahku pada saat itu. Dia belum bisa menerima kehilangan Bapak. Begitu juga aku. Hanya Kak Doni yang terlihat tegar. Dia mengantarkan Bapak, bahkan ikut menurunkan Bapak ke liang lahat. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di kamar tersebut pada hari itu, karena Anita pun terlihat enggan untuk bercerita. Bahkan Burani nampak memaksa Anita untuk buka suara di sana, tapi Anita malah menangis dan bersembunyi di balik badanku. Burani emosi. Dia menyalahkan Anita atas kematian Bapak. Hanya Kak Doni yang menenangkannya pada saat itu. Anita hanya bisa menangis. Dia berkata bahwa dia tidak tahu apa-apa atas apa yang terjadi di dalam sana. Malam tanpa Bapak membuat suasana semakin suram. Burani terlihat seperti penguasa baru dari rumah itu. Dia terlihat sibuk mengurus banyak hal, terutama menyangkut berkas-berkas tanah keluarga yang merupakan warisan Bapak. Aku berencana untuk kembali meneruskan kuliah dan menyelesaikannya di sana dengan Anita. Urusanku di sini sudah beres. Aku tidak peduli dengan semua harta kekayaan Bapak yang diambil oleh Burani sekarang. Karena selama aku tinggal di kota, aku tidak mengambil sepeser pun uang dari mereka. Jangan, belum 40 hari dari kematian Bapak. Sabarlah dulu. Aku tahu alasan kamu ingin kembali, tapi aku harap jangan dulu. Tahan ya. Itu adalah jawaban Kak Doni ketika aku memutuskan untuk pergi dari rumah ini. Sambil tersenyum, dia membujukku bersama dengan Anita untuk tinggal lebih lama dan aku pun luluh dengan perkataan itu. Malam pun berlanjut. Aku yang berada di kamar tiba-tiba dikagetkan dengan Mang Jajang yang tiba-tiba keluar dan masuk ke gudang yang ada di dekat sawah. Ngapain malam-malam begini? Dia keluar rumah? Mana gelap lagi? Kataku sambil melihatnya dari jendela kamar. Mang Jajang terlihat tergesa-gesa. Dia melihat ke kiri dan ke kanan sambil berlari. Dia seperti takut akan ada seseorang yang mengikutinya pada malam itu. Aku sebenarnya tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh Mang Jajang, karena mungkin dia disuruh Burani untuk melakukan sesuatu di sana. Sehingga aku akhirnya menutup hordeng jendela dan beristirahat atas apa yang terjadi di hari ini di kasurku yang empuk. Neng Anita, buka pintunya. Mang Jajang terlihat tergesa-gesa. Dia membawa satu botol kecil yang ada di dalam kresek berwarna hitam. Seketika, Anita yang nampaknya belum tertidur langsung membukakan pintu kamarnya. Iya, Mang, jawab Anita. Mang Jajang langsung masuk dan menutup pintu. Neng tahu apa yang dikatakan Bapak kemarin kan? Kata Mang Jajang sambil menyodorkan botol kecil itu. Neng, keluarga ini kaya secara turun-temurun dari zaman kakek buyut, Neng. Aku juga sudah mengabdi selama puluhan tahun di sini. Dari zaman aku masih kecil dan ikut kedua orang tuaku kerja di sini.
Bapak sudah menunjuk Neng sekarang seperti dulu kakek menunjuk almarhum Bapak. Jadi sekarang Neng harus menjalankan apa yang dulu dilakukan oleh Bapak, yaitu meminum itu di malam-malam tertentu agar jenglot yang ada di dalam tubuh Neng tidak merasa kelaparan dan membantu semua hasil tani dan kebun di sini. Anita terdiam. Dia nampak ragu atas apa yang terjadi sekarang. Ini adalah salah satu hal yang dirahasiakan antara dirinya dan Bapak sebelum meninggal. Bahkan rahasia ini disembunyikan dariku yang pada saat itu sedang tidur di kamar. Anita secara perlahan membuka kresek yang menutupi botol kecil itu. Terlihat sebuah darah yang kental berwarna merah berada di dalam sebuah botol kaca yang harus dia minum sekarang. Wajah Anita langsung pucat, dia seperti enggan untuk meminum itu. "Cepetan Neng, jangan lama-lama," kata Mang Jajang sambil melihat ke sekeliling kamar. Aku tidak bisa, Mang. Aku tidak bisa," jawab Anita yang ragu dengan wajahnya yang tampaknya ingin menangis. Seorang anak kecil berumur 10 tahun yang mau tidak mau harus meminum darah manusia. Tentu saja membuat mental dirinya sangat terguncang, apalagi itu adalah darah manusia yang Mang Jajang ambil entah dari mana. "Neng, cepetan Neng, demi Bapak, demi keluarga ini. Neng yang nantinya mimpin keluarga ini, Neng. Kalau Neng tidak meminum darah itu, pasti nanti terjadi sesuatu dengan keluarga ini," kata Mang Jajang sambil terburu-buru. Anita hanya terdiam. Wajahnya terlihat menangis karena dia tidak ingin melakukan hal tersebut. Dia mencoba membuka mulutnya dan meminum darah itu secara perlahan. Namun, Anita langsung muntah karena baunya yang menyengat terasa tidak familiar dengan bau-bau yang sering dia cium seumur hidupnya. Dia hanya menggelengkan kepala. Dia hanya memandangi darah itu dan tidak ingin meminumnya. Hingga Mang Jajang yang kesal atas apa yang dilakukan Anita langsung mendekat dan mencoba untuk memaksanya. Namun, ketika dia melangkahkan kaki beberapa langkah, tiba-tiba, Mang Jajang, aduh, kemana sih itu orang?" Bu Rani tiba-tiba memanggilnya. Seketika Mang Jajang langsung panik. Dia langsung membuka pintu kamar dan menjawab teriakan dari Bu Rani. "Iya Bu Rani," kata Mang Jajang sambil sedikit berteriak. Sebelum keluar kamar, Mang Jajang sempat berbalik ke Anita dan berkata bahwa, "Neng, Mang, mohon minum itu ya, karena itu menyangkut tradisi keluarga Neng. Karena kalau tidak, Mang..." Suara dari Bu Rani terdengar lagi. Seketika dia langsung berbalik dan menjawab kembali, "Iya Bu, iya," sambil berlari dan meninggalkan Anita yang ada di dalam kamar sendirian. Anita yang ditinggalkan sendirian di kamar merasa enggan untuk meminum darah itu. Dia hanya menyimpannya di bawah kasur begitu saja dengan wajahnya yang sedih. Dia langsung tiduran di kasur dan diselimuti oleh selimut. Tubuhnya masih syok ketika dia harus meminum darah itu. Namun, ketika tubuhnya tertutup oleh selimut, tiba-tiba dari arah kaca terlihat beberapa bayangan hitam muncul dengan matanya yang merah menyala dan menatap Anita yang tertidur di sana. Mereka muncul secara perlahan dan tidak lama mereka menghilang diterpa oleh angin malam. Pagi harinya, aku tiba-tiba terbangun karena dikejutkan oleh para pekerja yang datang ke rumah. Bu Rani terlihat sangat sibuk, bahkan dia membangunkan aku untuk membantunya. "Tidur terus, cepat bantuin para pekerja. Mereka komplain air untuk sawah dan kebun tiba-tiba kering," katanya dengan nada yang ketus. Aku pun langsung terbangun dan melihat situasi di depan rumah sudah mulai ramai. Terlihat Kak Doni yang menenangkan para pekerja bersama dengan Mang Jajang. Aku juga melihat Anita yang nampak melihat mereka dari ruangan tengah
dia hanya berdiri dan seperti tidak berani mendekat. Bu Rani juga tampak sibuk. Dia langsung mendekati para pekerja dan tersenyum kepada mereka untuk segera membantunya. Seperti pemilik baru rumah ini, dia dengan sigap mengurus semuanya atas apa yang dikeluhkan oleh para pekerja. Don, coba antarkan para pekerja ke tempat irigasi. Kita cek, takutnya ada sampah yang menumpuk di sana sehingga air tidak mengalir. Dan Mang Jajang, coba cari solusi. Kalau tidak ada air, kita sewa mobil pengangkut air dan bawa selang yang panjang agar kebun bisa disiram. Aku hanya bisa terdiam. Bu Rani yang nampak sibuk langsung berbalik dan mendekatiku sambil berkata, "Bengong terus, cari solusi kek. Kalian makan dari sawah dan kebun warisan bapak kalian di tempat ini. Cepat, bantuin mereka," katanya dengan ketus kepadaku. Entah mengapa, setelah bapak meninggal, suasana rumah berubah. Semua sawah dan kebun yang digarap oleh para pekerja kini selalu mendapatkan masalah. Air mendadak tidak ada. Hama tiba-tiba muncul begitu saja. Bahkan hasil buah dan sayuran yang dipanen tiba-tiba jelek dan busuk. Aku sendiri tidak tahu kenapa bisa menjadi seperti ini. Selama aku hidup di sini tidak pernah sekalipun terjadi hal seperti ini. Bahkan tepat ketika panen, para pekerja bisa memanen bertonton hasil tani dan kebun untuk dijual ke kota. Namun hari ini tidak seperti itu. "Mang, jagung, tomat dan sayurannya dapat berapa ton?" kata Bu Rani. Hari ini cuma dapat 150 kilogram, Bu. Itu juga dapat harga dari bandarnya kecil, soalnya sebagian pada busuk. Bu Rani tampak stres. Dia mencoba menghitung-hitung hasil tani dengan kalkulator yang ada di tangannya. Aku dan Anita serta Kak Doni bersama dengan Bi Ice hanya bisa melihat Bu Rani tanpa sekalipun bisa mengganggunya. "Gara-gara kalian datang, gara-gara si kecil itu yang masuk ke kamar bapak sehingga dia meninggal. Sekarang hasil tani kita jadi seperti ini. Ini tidak cukup untuk bayar pekerja saja." Bu Rani tampak marah, dan kemarahan itu ditunjukkan kepadaku dan kepada Anita. Tentu saja Anita langsung menangis karena Bu Rani melotot ke arahnya sambil memegang kertas-kertas laporan dari para pekerja. "Kenapa kamu menyalahkan kita yang tidak tahu apa-apa ini?" Aku langsung emosi ketika Anita menangis dan bersembunyi di balik badanku. Aku marah, benar-benar marah. Dia seperti penguasa baru di tempat ini yang menyalahkan orang lain atas hasil yang dia terima selepas bapak tiada. "Memang benar, gara-gara kalian berdua datang semuanya jadi seperti ini." Bu Rani semakin marah. Anita yang takut langsung berlari meninggalkan kita semua. Aku seketika berbalik dan mengejar Anita dengan perasaan marah. Sedangkan Kak Doni, "Bu, sabar Bu, sabar, jangan marah-marah kepada mereka." Dia langsung berdiri dan menenangkan ibunya, dibarengi dengan Bi Ice yang langsung berlari ke arah dapur dan membuatkannya teh manis hangat agar dia tenang. Aku berusaha menenangkan Anita. Dia menangis terseduh-seduh di dalam kamarnya. "Sabar, sampai kematian bapak yang ke-40 hari ya. Setelah itu kita kembali ke kota, ikut dengan kakak," kataku yang mencoba menenangkan Anita di sana. Anita hanya mengangguk. Aku melihat dia seperti ingin menjelaskan sesuatu, namun ketika dia membuka mulutnya, seperti ada yang menahan suaranya sehingga aku tidak bisa mendengar apa yang dia bicarakan. "Sudah, aku tahu kamu sedang sedih. Sekarang tidur saja. Besok kita jalan-jalan saja di sawah seperti yang kakak lakukan waktu kecil dulu bersama almarhum ibu," kataku sambil tersenyum. Anita mengangguk. Aku akhirnya menidurkannya dan mengusap kepalanya hingga matanya terpejam. Jujur, aku kesal dengan perlakuan Bu Rani. Entah mengapa tiba-tiba dia langsung menuduh kita berdua atas kematian bapak dan hasil tani yang tiba-tiba gagal setelah bapak tiada. Aku akhirnya
membuka pintu kamar Anita. Dan ketika aku melangkahkan kaki keluar kamar, tiba-tiba aku menabrak Mang Jajang. Mang Jajang kaget dan dia menumpahkan sedikit teh hangat yang dia bawa. "Mang Jajang," kataku kaget. Mang Jajang hanya tersenyum. Dia mengangkat teh yang dia bawa sambil berkata, Iya Neng Risa, ini Mang mau bawakan Neng Anita teh hangat. Soalnya tadi Mang dengar si ibu marah begitu, Mang jadi kasihan sama si Neng Anita." Aku terharu atas apa yang dilakukan oleh Mang Jajang. Aku berterima kasih atas kebaikan Mang Jajang. Aku hanya menyuruhnya untuk menyimpannya di dalam kamar apabila Anita sudah terlelap tidur. Setelah itu, aku akhirnya meninggalkan Mang Jajang dan masuk ke dalam kamar yang ada di belakang rumah. Neng Anita, masih bangun kan?" kata Mang Jajang sambil membuka pintu kamar. Anita yang awalnya terpejam kini kembali bangun. Dia mengangguk ke arah Mang Jajang dan berjalan mendekati dirinya sambil membawa teh hangat. Mang Jajang akhirnya duduk. Dia memberikan teh hangat itu untuk dia minum. "Nah, kan Neng, sudah tahu kan sekarang? Kalau Neng tidak minum darah itu maka akan seperti ini. Ingat Neng, semua hasil tani yang ada selama ini, semuanya dari jenglot yang diturunkan secara turun-temurun. Neng juga tidak mau kan semuanya dari seperti ini? Nanti para pekerja kehilangan pekerjaannya, hasil tani tidak maksimal. Bahkan mungkin Neng akan disalahkan terus oleh Bu Rani." Mang Jajang mencoba untuk membujuk Anita agar dia mau meminum darah itu. "Mang tahu Neng masih kecil, tapi ya bagaimana lagi, ini memang sudah tradisi Neng. Jadi mau tidak mau Neng harus nurut. Juga Neng jangan sekali-kali memberitahu hal ini kepada siapapun, karena pasti ada sesuatu yang terjadi kepada Neng nantinya." Mang Jajang langsung turun dari kasur. Dia mencari-cari botol kecil yang berisi darah manusia dan belum sempat Anita minum. Anita sepertinya membuang darah itu keluar rumah sehingga Mang Jajang mau tidak mau harus mengambil darah baru yang ada di gudang. "Pokoknya Neng harus mau minum darah ya malam ini, biar panen selanjutnya jadi lancar," katanya sambil sedikit berdiri dan kemudian berlari. "Tunggu ya Neng, Mang ambil dulu." Anita hanya terdiam sambil memegang air teh hangat ketika Mang Jajang berlari keluar kamar pada malam itu. "Pokoknya Neng harus mau minum darah ya malam ini, biar panen selanjutnya jadi lancar," katanya sambil sedikit berlari. "Tunggu ya Neng, Mang ambil dulu." Anita hanya terdiam sambil memegang air teh hangat ketika Mang Jajang berlari keluar kamar pada malam itu. Mang Jajang menyelinap keluar. Dia melihat ke ruangan tengah kini kosong karena Bu Rani, Kak Doni, aku dan Bi Ice sudah ke kamar masing-masing pada malam itu. Sehingga Mang Jajang kini bisa leluasa keluar untuk menuju tempat penyimpanan darah manusia yang dia simpan di gudang. Namun, tepat ketika dia membuka tempat itu, tiba-tiba, "Kenapa jadi seperti ini?" Mang Jajang kaget. Sebuah drum kecil yang tertutup oleh kain berwarna putih tiba-tiba tergeletak begitu saja dengan darah yang membanjiri ruangan itu. Mang Jajang benar-benar bingung siapa yang melakukan hal ini, karena tempat penyimpanan ini hanya diketahui olehnya. Bahkan kunci gembok yang mengunci tempat ini ada terus padanya. Dia langsung mengangkat tangannya dan memukul-mukul kepalanya. Aduh, harus bagaimana ini? Mang Jajang bingung harus bagaimana. Sudah waktunya Anita meminum darah lagi, kalau tidak hasil tani akan semakin berkurang dan secara perlahan-lahan keluarga besar Dana Tarmana akan kehilangan kejayaannya dalam waktu dekat. Di tengah-tengah kebingungan itulah, tiba-tiba dia dikejutkan oleh sesuatu yang dia injak. Bentuknya sangat tajam sehingga bisa menembus sendal yang dia pakai. Seketika, Mang Jajang langsung mengangkat kakinya dan mencari tahu apa yang dia injak. Mang Jajang kaget
ketika dia menginjak sebuah benda yang seharusnya tidak ada di sini. Sebuah jenglot kecil muncul secara tiba-tiba di tempat itu. Seketika, Mang Jajang langsung jongkok dan ingin mengambil jenglot itu. Tiba-tiba, suara pintu yang tertutup pun terdengar dengan keras. Brak! Sontak, Mang Jajang langsung memalingkan wajahnya. Dan terlihat dengan jelas ada sesosok anak kecil yang membelakangi dirinya dari arah pintu. Anak kecil berambut panjang yang berdiri menghadap pintu yang tertutup. Dia terdiam sejenak dan tidak lama dia berkata kepada Mang Jajang, "Mang, mana darah yang mesti aku minum?" Sontak Mang Jajang kaget. "Kenapa Anita tiba-tiba ada di sini? Mang, mana darah yang harus aku minum?" Anita yang muncul begitu saja terus-terusan meminta darah kepada Mang Jajang. Suaranya berubah menjadi suara yang berat, tidak seperti suara Anita yang dikenalnya. Apalagi ketika Mang Jajang ingin menjawab pertanyaan dari Anita, kepala Anita tiba-tiba berputar ke arah Mang Jajang, disertai dengan suara tulang di leher yang saling beradu satu sama lain. Hal itu tentu saja membuat Mang Jajang kaget. Dia bahkan mundur beberapa langkah hingga menabrak barang-barang yang ada di belakangnya. Wajah mungilnya kini berubah menjadi wajah yang menyeramkan. Sorot matanya yang berubah menjadi sorot mata yang melotot tajam. Senyumannya yang tiba-tiba berubah menyeringai, sehingga menambah kesan seram ketika Mang Jajang melihatnya. "Mang, mana darah yang harus aku minum? Dia haus, dia ingin darah." Dia kembali berkata kepada Mang Jajang. Wajahnya benar-benar menyeramkan. Apalagi dia kini menatap jenglot yang Mang Jajang temukan di sana. Mang Jajang benar-benar panik. Satu-satunya pintu untuk dia keluar ada di belakang Anita. Wajah Anita semakin lama semakin marah, sorot matanya berubah tajam. Bahkan tubuhnya yang membelakanginya dipaksa untuk berputar ke arahnya. Terdengar dengan jelas bagaimana suara dari tulang-tulangnya itu bergerak secara perlahan. "Mang Jajang, mana darahku?" Secara tiba-tiba, seluruh perabotan yang ada di ruangan itu terbang. Cangkul, arit, golok, serta benda-benda untuk bertani yang disimpan di gudang beterbangan dan saling beradu satu sama lain. Tidak terbayangkan betapa takutnya Mang Jajang pada saat itu. Hingga akhirnya sebuah cangkul tiba-tiba menghantam kepalanya dari atas. Kepala Mang Jajang terbelah begitu saja. Darahnya mengucur dan membasahi wajahnya. Mang Jajang belum sempat berteriak atas ketakutan yang dia hadapi pada saat itu. Matanya melotot dengan mulut yang terbuka, dan darah segar kini membanjiri wajah dan tubuhnya. Anita tertawa kecil. Dia menggerakkan kepalanya. Dia seperti senang atas apa yang dia lakukan kepada Mang Jajang. Lidahnya menjulur keluar, dia seperti kehausan. Dia mendekat secara perlahan sambil berkata, "Darah yang segar pada malam ini adalah yang terbaik."